Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UKOM dan SKB Bidan, khususnya pada stase persalinan. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Nyonya K, umur 33 tahun, hamil kedua, melahirkan hidup 1 kali, datang ke bidan praktek mandiri pada jam 10 WIB untuk bersalin. Ibu mengatakan kencing-kencing sejak jam 7 WIB, mengeluarkan cairan warna jernih jam 9 WIB. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, dan denyut jantung janin 143 kali per menit. Hasil VT pembukaan 8 cm, ketuban negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Infartu kala 1 dengan KPD, B. Infartu kala 1 fisiologis, C. Infartu kala 1 tali pusat terkemuka, D. Infartu kala 1 fase aktif terkemuka, E. Infartu kala 1 tali pusat menumbung. Kita bahas ya. KPD itu adalah pecahnya selaput ketuban sebelum terjadi proses persalinan yang dapat terjadi pada usia kehamilan cukup waktu ataupun kurang waktu. Di sini dalam soal pembukaannya 8 cm, ketubannya sudah tidak ada atau sudah negatif. Sedangkan pada kasus KPD ini pecahnya selaput ketuban itu sebelum terjadi adanya pembukaan. Jadi bukan kasus KPD untuk soal ini. Kemudian tali pusat terkemuka itu adalah bila tali pusat berada di bagian bawah terendah janin dan ketubannya utuh. Kemudian tali pusat menumbung yaitu bila tali pusat keluar melalui ketuban yang sudah pecah ke serviks dan turun ke vagina. Perbedaan antara tali pusat terkemuka dan menumbung adalah ketubannya. Kalau tali pusat terkemuka, ketubannya masih utuh, sedangkan tali pusat menumbung, ketubannya sudah pecah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Infartu kala 1 tali pusat menumbung. Selanjutnya, Nyonya P berusia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mules-mules yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, tinggi fundus 30 cm, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT porsio tipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT2. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal, E. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Kita bahas mengenai fase-fase pada kala 1. Yang pertama fase laten, yaitu fase yang terjadi sebelum pembukaan 4 atau pembukaan 1 sampai dengan 3. Kemudian fase aktif yaitu pembukaan yang dimulai dari 4 cm sampai dengan 10 cm. Fase aktif ini dibagi lagi menjadi fase aktif akselerasi, yaitu fase yang terjadi dalam 2 jam, serviks akan mengalami pembukaan 3 sampai 4 cm. Jadi dalam waktu 2 jam itu serviks membuka 3 sampai 4 cm atau 1 cm selama 2 jam. Kemudian fase aktif dilatasi maksimal yaitu pembukaannya cepat, mulai dari 4 menjadi 9 dalam waktu 2 jam. Jadi pembukaannya itu cepat. Kemudian fase aktif deselerasi, yaitu pembukaannya kembali melambat, mulai dari pembukaan 9 menjadi 10 dalam waktu 2 jam. Jadi pembukaan 9 menuju 10 itu waktunya 2 jam. Di sini dalam kasus
pembukaan serviknya 8 cm. Itu masuk dalam fase aktif dilatasi maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal. Selanjutnya, seorang ibu berusia 36 tahun, G7. Segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta tinggi fundus sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong. Ibu tersebut kemungkinan mengalami A. Ruptur uteri, B. Inversio uteri, C. Atonia uteri, D. Laserasi porsio, E. Laserasi perineum. Ruptur uteri itu adalah robekan pada dinding rahim. Kemudian inversio uteri adalah terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar, sehingga fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar vagina. Atonia uteri yaitu gagalnya uterus berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Laserasi porsio yaitu robekan pada porsio. Laserasi perineum yaitu robekan pada perineum. Di sini sudah dijelaskan tidak ada robekan pada jalan lahir, jadi bukan laserasi porsio, bukan laserasi perineum jawabannya. Kemudian kita lihat inversio uteri, juga bukan inversio uteri karena tidak ada tanda-tanda terbaliknya uterus. Kemudian atonia uteri, di sini ada dia dijelaskan kontraksi uterusnya lembek serta tinggi fundus sulit ditemukan. Jadi jawabannya tepat itu adalah atonia uteri karena uterusnya tidak berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun datang ke puskesmas, hamil yang pertama, usia kehamilan 9 bulan. Mengeluh perut kencang-kencang dan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks lengkap, kulit ketuban sudah pecah, presentasi kepala, penurunan HOT3, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan pada kasus di atas? A. Memeriksa tanda-tanda vital, B. Memimpin ibu untuk meneran, C. Memberikan suntikan oksitosin, D. Memantau denyut jantung janin, E. Menyiapkan rujukan ke rumah sakit. Di sini kita lihat hasil pemeriksaannya fisiologis ya, dalam batas normal. Presentasinya kepala, penurunan HOT3, HIS-nya 4 kali, kemudian ketubannya sudah pecah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita lihat dalam langkah APN, langkah ke-12, yaitu memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, ketuban sudah pecah, mengatur posisi sesuai keinginan, meminta meneran bila ada HIS. Jawaban yang tepat itu adalah memimpin ibu untuk meneran. Selanjutnya, seorang ibu hamil umur 28 tahun datang ke tempat bidan praktek mandiri, mengeluh perut kencang-kencang. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOT2, HIS 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik. Apakah asuhan sayang ibu yang diberikan bidan pada kasus di atas? A. Memecah selaput ketuban, B. Memimpin ibu untuk meneran, C. Memberikan dukungan emosional, D. Memeriksa denyut jantung janin setiap ada kontraksi, E. Menganjurkan ibu miring ke kanan. Asuhan sayang ibu kala 1 itu terdiri dari memberikan dukungan emosional, pendampingan anggota keluarga, menghargai keinginan ibu untuk memilih pendamping selama persalinan, peran aktif keluarga selama persalinan dengan cara memuji ibu, melakukan pijatan, menyeka wajah ibu dengan lembut, membantu ibu bernapas dengan benar, menciptakan suasana kekeluargaan, kemudian mengatur posisi ibu yang nyaman, memberikan cairan nutrisi dan hidrasi. Kemudian memberikan keleluasan untuk menggunakan kamar mandi dan pencegahan infeksi. Kita lihat di soal, asuhan sayang ibu yang tepat kelas 1 adalah C. Memberikan dukungan emosional. Selanjutnya,
Seorang wanita 21 tahun, hamil 39 minggu, datang dengan keluhan mules-mules sejak 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien merasa sudah keluar air dari vagina. Air berwarna bening, keabu-abuan, dan bercampur darah. Pasien mengaku ini merupakan hamil yang pertama. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Dari hasil VT pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah, presentasi kepala. Selain itu didapatkan denyut jantung janin 147 kali per menit. Kapan dilakukan pimpinan meneran pada pasien tersebut? A. Ibu merasa ada dorongan beneran. B. Pembukaan sudah lengkap. C. Pembukaan lengkap dan kepala di HOT 3-4. D. Kepala bayi di introitus vagina. E. Kepala bayi sudah meregang 5 cm. Yang ditanya adalah pimpinan meneran kapan dilakukan. Kita lihat dalam asuhan persalinan normal pada langkah ke-13. Pimpin ibu mengejan jika ibu sudah merasakan adanya dorongan spontan untuk meneran. Pimpinan meneran itu dilakukan bila ibu merasa ada dorongan untuk meneran. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Ibu merasa ada dorongan untuk meneran. Selanjutnya, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke bidan praktek mandiri pukul 10 WIB, mengatakan hamil yang pertama, usia kehamilan 9 bulan, mengeluh perut kenceng-kenceng. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan serviks 6 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT 3. Pada pukul berapakah infartu kala 2 diperkirakan? A. 12.00 WIB, B. 13.00 WIB, C. 14.00 WIB, D. 15.00 WIB, E. 16.00 WIB. Kita lihat ibu mengatakan hamil yang pertama dan pembukaannya 6 cm. Untuk memperkirakan kapan pembukaannya lengkap atau kapan mulai infartu kala 2, itu kita lihat pada dia hamil pertama. Hamil pertama itu pembukaannya terjadi 1 cm 1 jam. Jadi karena 6 cm ada 4 pembukaan lagi, artinya 4 jam lagi ibu tersebut akan infartu atau pembukaannya lengkap saat 4 jam lagi. Pukul 10 WIB ditambah 4 jam lagi artinya pukul 14 WIB. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pukul 14 WIB. Oke, sekian dulu video pembahasan soal-soal kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.